Saudara adalah anak-anak Tuhan yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Tema kita di bulan April adalah unbelievable sacrifice atau pengorbanan yang tidak masuk di akal. Siapa yang lakukan itu? Yesus. Untuk siapa Yesus lakukan itu? Untuk saudara dan untuk saya. Pagi ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan judul Citra Diri yang Dipulihkan, yang berhubungan erat sekali dengan pengorbanan Yesus. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan sejak saat itu hubungan manusia dengan Bapa di surga menjadi putus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan melalui pengorbanan Yesus, unbelievable sacrifice. Yesus mengembalikan citra diri manusia yang rusak untuk kembali ke citranya Yesus, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Sama persis seperti apa yang Bapa buat pertama kali di Taman Eden, seperti itulah yang Yesus buat saudara dan saya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sama-sama kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Saudara perhatikan baik-baik. Melalui Yesus, citra diri saudara dan saya dipulihkan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Kita akan belajar 3 hal ketika citra diri kita telah dipulihkan oleh Kristus. Kita mengerti bahwa yang pertama, hidup saudara dan saya punya tujuan di dalam Kristus. Kalau saudara-saudara kita flashback dalam kehidupan kita yang lama, sebelum saudara dan saya terima anugerah Yesus, hidup kita dahulu itu seperti domba yang tersesat. Kita hidup semaunya, kita hidup tanpa arah dan tujuan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus, Yesus mengembalikan arah hidup kita untuk menjadi arah dan tujuan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam rancangannya untuk saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apa tujuan hidup kita di dalam Kristus? Bahwa tujuan kita di dalam Kristus adalah untuk memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan untuk memuliakan Tuhan. 1, 2, 3. Untuk memuliakan Tuhan. Bagaimanakah hidup yang memuliakan Tuhan itu? Yesus memberikan tuntunannya di dalam Injil Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku serta menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan sehari-hari Yesus ketika berada di bumi adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Setelah Yesus terangkat ke surga, maka pekerjaan dan tanggung jawab itu dipercayakan dan didelegasikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya, yaitu untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaannya Yesus. Apa saja pekerjaan Yesus yang harus kita kerjakan? Jawabannya sederhana sekali. Memberitakan kabar baik dalam bahasa sehari-harinya, bersaksi bagi jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, menghasilkan buah bagi Kristus. Supaya multiplikasi jiwa-jiwa terjadi di gerejanya. Pertanyaannya adalah, maukah saudara mengerjakannya? Maukah saudara terlibat di dalamnya? Kalau saudara mau mengerjakannya dan terlibat di dalamnya, saudara akan melihat dan mengalami pelipat gandaan jiwa-jiwa. Pasti terjadi di Geraha 2.
Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya! Hal yang kedua, citra diri kita yang sudah dipulihkan membuat kita mengerti, kita sadar bahwa hidup kita ini berharga di dalam Kristus. Sebelum citra diri kita dipulihkan oleh Yesus, hidup kita dahulu itu seperti kain lara, kain kotor. Kita ini sampah, kita ini najis, kita ini pendosa. Hidup kita ini tidak punya harga, hidup kita ini tidak punya nilai. Tetapi oleh pengorbanan Yesus, unbelievable sacrifice, sesuatu yang tidak mungkin, itu akhirnya mengubah hidup saudara dan saya dari tidak berharga menjadi berharga. Hidup saudara bernilai di dalam Kristus. Ternyata harga hidup saudara, harga hidup saya itu sama dengan nilai kehidupannya Yesus. Bahwa nilai hidup kita tidak terletak pada apa yang kita miliki. Tetapi siapa yang memiliki hidup kita, itu nilai hidup saudara. Kalau hidup saudara dimiliki oleh Yesus, maka nilai hidup saudara sama dengan nilai kehidupannya Yesus. Saudara dengarkan ini. Kita ini sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Yesus yang mahal. Tidak ada harga di atasnya lagi, sudah mentok saudara. Dan Yesaya 43 ayat 4 menjawabnya seperti ini. Sebab engkau berharga di mataku. Yesus rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saudara bukan hanya berharga di mata Tuhan, tapi firman Tuhan selanjutnya berkata, engkau dihormati dan aku mengasihimu. Apakah setelah saudara dan saya mengetahui bahwa hidup kita ini berharga, hidup kita ini bernilai, kemudian kita hanya diam-diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Tentu saja tidak. Ketika saudara tahu bahwa hidupmu bernilai, hidupmu berharga, saudara ingin melakukan sesuatu bagi Kristus. Kami tahu bahwa hidup kami ini berharga. Dan kami mau hidup kami ini bermanfaat bagi Kristus. Sama seperti saudara. Saudara mengerti bahwa hidup saudara berharga. Saudara mau melakukan sesuatu bagi Kristus. Hidup saudara menjadi manfaat bagi orang lain. Sehingga mereka melihat Kristus hidup di dalam hidup saudara. Injil Matius 5 ayat 16 berkata seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Engkau sudah terima anugerah, engkau lakukan sesuatu bagi Kristus. Mereka melihat dan memuliakan nama Bapa di surga. Hidup kita yang berharga ini di dalam Kristus, biarlah memberi manfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan. Katakan sama-sama, amin. Yang terakhir saudara, citra diri kita yang sudah dipulihkan membuat saudara dan saya menerima kuasa dan otoritas di dalam Kristus. Saudara sadar atau tidak sadar, di dalam diri saudara ada power and authority dari surga. Kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Di dalam diri saudara bukan hanya punya kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Tapi di dalam diri saudara ada kuasa untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Di dalam diri saudara ada kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Saudara bisa lihat ayat-ayatnya nanti. Di dalam diri saudara bukan hanya memiliki kuasa. Tetapi di dalam diri saudara ada otoritas dari surga yang Tuhan berikan kepada saudara. Otoritas apa? Otoritas atas berkat seluruh bumi. Itu dikembalikan kepada saudara. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Sejak saat itu seluruh otoritas berkat bumi dikembalikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Saudara bukan hanya memiliki kuasa, tapi di dalam diri saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita sudah belajar 3 hal pagi ini. Bagaimana ketika citra diri kita dipulihkan di dalam Kristus. Yang pertama, hidup kita punya purpose
di dalam Kristus. Hidup kita punya tujuan, punya arah di dalam Kristus. Yang kedua, hidup kita punya value di dalam Kristus. Kita ini berharga. Hidup kita bernilai di dalam Kristus. Dan yang ketiga, hidup kita memiliki power and authority di dalam Kristus. Hidup saudara dan saya memiliki kuasa dan otoritas di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya.